Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi mahasiswa PBSI tercinta, khususnya di kelas sastra lama bersama saya. Kali ini kita akan masuk kepada materi lanjutan, yaitu terkait dengan periodisasi sastra lama. Nah, kita masih awal-awal ini masih belajar terkait dengan hakikat, kita belajar fungsi, ya, mengenal hubungan dengan folklore. Nah, kali ini kita sudah mulai mengerucut terkait dengan periodisasinya. Terkait dengan perkembangannya itu, ya, sejarahnya lah sastra lama ini. Nah, kita akan mencoba melihatnya. Kalau didefinisikan, periodisasi sastra artinya sastra lama khususnya, yaitu pembagian perkembangan kesusastraan yang mengelompokkannya berdasarkan waktu atau ciri khas dari karya-karya serupa. Jadi biasanya seperti sejarah sastra secara umum itu kan ada angkatan 20, angkatan 45, itu kan dikelompokkan berdasarkan waktunya karya-karya itu hadir serta ciri-ciri. Biasanya setiap kelompok memiliki ciri-ciri yang serupa atau yang mirip, ya. Nah, dalam sastra lama Indonesia setidaknya bisa dikelompokkan menjadi dua, tapi ini bisa sangat berkembang, mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya berdasarkan hasil pembacaan, itu sangat mungkin. Jadi sangat mungkin sekali jika nanti di antara Anda ada tambahan informasi atau ada hal yang Anda ketahui lain bagi pendengar yang lain yang menyaksikan video ini, boleh sekali ditambahkan untuk melengkapi informasi kita. Setidaknya saya kelompokkan dua, yaitu kesusastraan lama dan kesusastraan peralihan atau pada masa Abdullah. Nah, kesusastraan lama itu dikategorikan dalam kesusastraan purba, ada pengaruh Hindu dan pengaruh Arab, dan yang kedua tadi pada masa peralihan atau masa Abdullah. Nah, pada kesusastraan purba, ini kesusastraan Melayu dikategorikan kesusastraan Melayu sebelum masuknya pengaruh Hindu Arab. Jadi yang sebelum masuk agama, yang pertama kali misalnya Hindu dan Arab di Indonesia, itu masih sifatnya lisan karena masih belum tulisan. Dan contohnya dongeng, mantra, pantun itu lebih banyak dalam kategori kesusastraan lama purba. Lalu masa pengaruh Hindu ini munculnya dongeng-dongeng yang berhubungan dengan dewa-dewa, kepercayaan lain, ya. Nah, cerita Mahabharata dan Ramayana serta Gurindam di sini menjadi pelopor lahirnya pada karya sastra lama pengaruh Hindu. Kemudian pada masa ini juga dikenal dengan jenis tulisan yang mulai sudah ada karena adanya prasasti-prasasti dalam tulisan Indiawi atau Palawa. Nah, ini mungkin Anda sudah pernah pelajari juga dalam mata kuliah waktu dulu mata pelajaran sejarah, ya. Kemudian kesusastraan lama masih dalam kategori tadi, yang pertama tadi masih kategori, ya, purba, Hindu, dan lanjutnya pengaruh Islam, ya, atau pada masuknya pengaruh Arab. Nah, masuknya ajaran Islam menambah kesastraan Melayu dan daerah. Nah, ajaran Islam ini mempengaruhi munculnya karya sastra dalam bentuk puisi dan prosa. Contohnya di sini yang sangat terkenal mulailah syair, rubai, nazam, dan ghazal. Dalam bentuk prosa, ada pengaruh Islam dikenal dengan hikayat, seperti adanya hikayat 1001 malam, ada dongeng Abu Nawas. Nah, kira-kira ini pengelompokan karya sastra yang pertama. Nah, yang kedua, yang kedua sudah disebut, yaitu pada kisah Abdullah, ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri kesusastraan lama. Secara umum disampaikan secara lisan, tidak diketahui siapa pengarangnya, isi karangnya masih istana sentris, bersifat hayalan fantastis dan tidak masuk akal, bukan akal. Nah, kemudian mengandung pengaruh agama dan kepercayaan Hindu dan Arab. Jadi kepada kesusastraan lama arahnya masih ke sana. Oke, kita lihat pada masa peralihan sekarang. Nah, cerita pada masa peralihan ini dikategorikan pada zaman lahirnya karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut. Nah, Abdullah adalah seorang tokoh sastra yang mengaruhi perubahan dalam karya sastra Melayu lama yang dulu lebih bersifat fantasis, khayalan, sana sentris. Nah, mulailah pada karya Abdullah ini adanya kisah perjalanan hidup. Jadi jasa Abdullah ini dalam perkembangan kesusastraan Melayu khususnya atau sastra lama cukup banyak. Kenapa? Pada membaca perubahan kesusastraan Melayu adanya karya yang bersifat biografi. Jadi selain sastra perjalanan juga ada terkait dengan biografi, kemudian menerjemahkan kitab suci Al-Quran dalam bahasa Melayu, serta ikut menyusun buku sejarah Melayu. Jadi ini perkembangan yang cukup banyak dilakukan oleh pada masa Abdullah. Nah, baik saudara semua, mahasiswa semua yang saya banggakan,
Untuk materi hari ini memang mungkin tidak terlalu banyak, karena terkait periodisasi sastra lama itu kita hanya belajar mengetahui adanya pengelompokan sastra lama berdasarkan masanya tadi. Nah, untuk lebih lanjut, untuk menambah pemahaman kita akan mencoba berdiskusi. Silakan di antara Anda jika ada masukan, pendapat terkait dengan tambahan terkait periodisasi sastra lama, tentu akan menjadi tambahan informasi bagi teman-teman Anda juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.